Direktur Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Andi Rian Jayadi, mengatakan pihaknya menghormati permintaan keluarga korban yang ingin mengundurkan diri menjadi saksi dalam kasus tersebut. Menurutnya, pengunduran diri seseorang sebagai saksi memang diperbolehkan secara hukum. Apalagi, kata dia, keluarga 6 Laskar FPI merupakan salah satu pihak yang terkait dengan pelaku. Itu kan dijamin oleh hukum. Dalam pasal 168 KUHP kan jelas, seseorang yang mempunyai hubungan darah segaris itu, dia berhak untuk menolak memberikan keterangan. Dan itu hak mereka, kata Brigjen Andi, saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 25 Desember tahun 2020. Ia juga memastikan, pihak kepolisian tak akan melakukan pemanggilan berikutnya, kepada keluarga 6 Laskar FPI. Sudah tidak, ujarnya. Diketahui, penyidik Bareskrim Polri, memang sempat menjadwalkan akan memeriksa 6 keluarga Laskar FPI, pada Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020, kemarin. Namun, mereka tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Diberitakan sebelumnya, keluarga korban 6 Laskar FPI, mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi, keluarga korban datang sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Kedatangan keluarga, yakni untuk memberikan keterangan, terkait meninggalnya 6 Laskar FPI yang ditembak polisi, dalam insiden di Tol Japek kilometer 50. Hadir menemani, politisi PKS, Mardani Alisera. Ketua GNPF, Yusuf Martak. Ketua PA211, Slamet Ma'arif. Menantu Habib Rizik, Habib Hanif Alatos, dan tim pengacara, Aziz Yanuar. Kami nanti akan menyerahkan semua dokumen, yang terkait dengan penembakan 6 Laskar, termasuk foto-foto, dan beberapa kronologis, yang terkait dengan kejadian tersebut, kata Ketua Badan Hukum FPI, sekaligus pengacara keluarga korban, Sugito Atmo Prawiro, saat ditemui di lokasi, Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020. Sugito menyebut keterangan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya soal insiden tersebut, masih simpang siur. Kemarin kan dari pihak Polda Metro Jaya, tentunya kerjasama dengan Mabes Polri, sudah melakukan rekonstruksi, tapi rekonstruksi itu hanya dihadiri oleh penyidik saja, tak ada yang netral, kata Sugito. Polda Metro Jaya, tengah menyelidiki laporan Ketua Barisan Ksatria Nusantara, Zainal Arifin, terhadap Sekretaris Umum, Ormas Front Pembela Islam, Munarman. Zainal sebelumnya, melaporkan Munarman atas dugaan penghasutan, karena telah menyebut 6 anggota Laskar FPI tidak membawa senjata api, saat insiden dengan polisi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Saat ini, laporannya sudah penyelidikan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, kepada wartawan, Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020. Yusri mengatakan, penyidik berencana mengagendakan pemanggilan terhadap pelapor dan saksi-saksi untuk klarifikasi laporan itu. Namun Yusri tak menyebutkan jadwal pemanggilan terhadap pelapor itu. Itu rencana tindak lanjutnya, panggil terlapor, kita atur dan jadwalkan dahulu pemanggilan pelapor, kata Yusri. Sebelumnya, Ketua Barisan Ksatria Nusantara, Zainal Arifin, melaporkan Sekretaris Umum, Ormas Front Pembela Islam, Munarman, ke Polda Metro Jaya, pada Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020. Laporan itu, dibuat berkaitan dengan 6 anggota Laskar FPI, yang ditembak mati polisi. Zainal mengatakan, Munarman, diduga telah melakukan penghasutan, dengan menyebut 6 anggota Laskar FPI, tidak membawa senjata api, saat insiden dengan polisi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Keterangan Munarman, yang mengatakan bahwa, yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan dengan hukum. Bahaya berbohong, dan adu domba itu luar biasa. Bahwa fitnah itu lebih besar dampaknya, daripada pembunuhan, ujar Zainal. Menurut Zainal, berduka atau prihatin, terhadap kasus yang dialami 6 anggota Laskar FPI itu, diperbolehkan, tetapi tidak menjustifikasi, yang dapat menimbulkan kekisruhan. Itu kalau disampaikan terus-menerus, narasi dibangun itu, bisa akibatkan adu domba perpecahan anak bangsa. Contohnya kemarin ada yang mau penggal kepala Kapolda, ada yang sebut polisi Dajjal, belum lagi demo-demo, membawa senjata tajam, kata dia.
Zainal mengatakan, dia sudah menyertakan barang bukti, berupa hasil tangkapan layar, dan flash disk saat membuat laporan itu. Laporan itu dibuat dengan harapan, dapat membuat rasa aman, dan nyaman bagi masyarakat guna menghindari perpecahan. Dalam rangka, kita ingin menjaga keutuhan bangsa, yang selama ini hiruk-pikuk membuat masyarakat cemas mencekam. Sekaligus kita, dalam rangka menjaga kelangsungan, negara Republik Indonesia yang hanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pada hari ini kami dengan tegas meminta aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap Saudara Munarman, ucap Zainal.